Hello there, balik lagi bareng gua Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Seperti di konten breakdown setiap minggunya, kita bakal lanjut breakdown Star Wars The Bad Batch. Oke, langsung aja kita breakdown The Bad Batch episode 13, Infested. Tapi as always, jangan lupa like, share, and subscribe. Cek video yang lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media yang lain. And yeah, this where the fun begins. Masih berlatar di Ord Mantell, suasana Bar Sith kelihatan gak kayak biasanya, dipenuhi penjaga-penjaga, pikes, dan kantor Sith yang ditempati oleh seorang Devaronian yang menggendong Ruby, hewan peliharaan yang di episode sebelumnya pernah terlibat di misi The Bad Batch. Mengetahui Sith tidak ada di kantornya, The Bad Batch pun memutuskan untuk meninggalkan Ord Mantell. Tapi Omega tetap ingin menemukan Sith terlebih dahulu, dan untungnya Sith sudah langsung berhasil ditemukan. Karena Sid bersama Weequay dan Ithorian yang lagi asik main sabak ada di Havoc Marauder. Sid pun menjelaskan siapa sosok Devaronian yang mengambil alih kantornya. Dia bernama Roland Duran. Alasan Roland mengambil alih bar dan kantor Sid adalah karena taulah kan ya, Ord Mantell itu tempat yang pas buat penyelundupan. Sid memiliki rencana untuk kembali mendapatkan kendali bar dan kantornya dengan bantuan Batch, dengan cara menggagalkan transaksi spice atau rempah yang melibatkan para Pike. Sid mengarahkan Batch ke jalan tikus untuk masuk ke kantor Sid, dengan menaiki minecart di bawah terowongan pertambangan Ord Mantell. Weequay dan Ithorian mengawasi bar Sid dan menangkap Ruby untuk mengalihkan perhatian Roland. Wrecker sempat ceroboh, tapi akhirnya Batch berhasil mengambil 6 peti rempah dari kantor Sid. Weequay dan Ithorian menjatuhkan Ruby, Roland kembali bertemu Ruby dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Weequay dan Ithorian. Mengetahui rempah-rempah dicuri, The Bad Batch ikut dikejar juga pada akhirnya. Beberapa anak buah Roland berhasil dilumpuhkan, namun mereka membuat kerumunan serangga dari sarang di bawah pertambangan menjadi terbangun. Masalah bertambah lagi. Para Pike telah datang menemui Roland dan meminta paket spice-nya. Anak buah Roland tergeletak karena berhasil dihajar oleh para Pike. Pike pun meminta Sid dan Batch untuk mengembalikan paket spice-nya, di mana sebelumnya saat bermasalah dengan serangga-serangga, paket spice-nya jatuh ke bawah dekat sarangnya. Sid dan Batch pergi untuk mengambil kembali spice-nya dan akhirnya berhasil, walaupun bermasalah lagi dengan serangga-serangga yang menyerang. Paket spice berhasil dikembalikan, tapi Roland tetap mendapatkan hukuman dari Pike dengan memotong tanduknya. By the way, selamat Idul Adha kemarin buat yang merayakan ya. Roland bersama Ruby pergi. Sid berhasil mendapatkan kendali bar dan kantornya lagi. Masalah selesai. Pike adalah spesies humanoid asli dari planet Obadiah. Di canon, Pike dikenal dengan Pike Syndicate-nya. Sindikat yang memiliki bisnis di bidang perdagangan rempah-rempah atau spice. Rempah-rempah atau spice sendiri memang udah pernah jadi urusan di Star Wars sejak A New Hope, di mana Han Solo yang kehilangan muatan spice lah yang membuat Han bermasalah dengan Jabba the Hutt di filmnya. Ngomongin spice atau rempah-rempah, official main trailer film Dune garapan Denis Villeneuve, adaptasi dari buku novelnya karya Frank Herbert, udah dirilis kemarin. Buku Dune sendiri adalah salah satu inspirasi yang menginfluence George Lucas dalam membuat Star Wars. Nah, spice di sini mengambil inspirasi dari Dune, di mana spice atau melange di universe Dune memang jadi poin utama ceritanya. Oke, udah dulu OOT alias out of topicnya. Kita balik lagi ke The Bad Batch. Yang nonton The Clone Wars pasti udah gak asing lagi sama sindikat yang berisi alien berkepala aneh ini. Pike di The Clone Wars pernah punya bisnis dengan Maul. Hal yang cukup menarik dari episode ini, saat Sid bertemu The Bad Batch dan menjelaskan siapa Roland, kita bisa melihat Weequay dan Ithorian sedang bermain sabak, card game yang terkenal di Star Wars. Sabak sendiri banyak dimainkan Lando dan Han Solo di film Solo A Star Story. Nah, Pike juga udah pernah dimunculin di film Solo Story. Nah, gimana? Berkaitan kan? Ya, meski tampilan para Pike di filmnya agak mengkhianati tampilan aslinya yang versi animasi. Ya, kita sebut aja retcon. Mungkin saking anehnya bentuk fisik Pike, jadi studio mutusin buat ganti tampilan Pike di filmnya. Roland Duran adalah putra dari keluarga bos kriminal Issa Duran. Di episode ini, Roland diceritakan sebagai mantan klien Sid, di mana kita udah pernah lihat hewan peliharaannya yaitu Ruby di episode sebelumnya. Roland Duran sendiri mengingatkan Sang Padawan dengan salah satu karakter dari animated series Rebels, yaitu Chikatro Vizago, di mana Vizago juga adalah seorang bos kriminal. Dari tampilannya aja udah mirip, sama-sama Devaronian yang berkulit kuning dan mempunyai tanduk yang terpotong. Tapi bedanya Roland potong di sebelah kanan, sedangkan Vizago di kiri. Sindikat pimpinan Vizago bernama Broken Horn Syndicate. Nah, Broken Horn atau potongnya
tanduk sendiri terjadi pada Roland di ending episode ini. Apa Roland adalah versi yang lebih muda dari Vizago, atau Roland dan Vizago punya hubungan darah? Ya, coba komen, oke? Episode The Bad Batch ini jadi penampilan pertama Erling di canon. Erling di sini dideskripsikan sebagai serangga nocturnal yang bersarang di gua pertambangan Earth Mantle. Di awal episode ini, Echo sempat mention Gundarks. Gundarks sering dijadikan metafora atau perbandingan dalam Star Wars untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu yang berbahaya. Han Solo pernah mengatakan kata ini di film The Empire Strikes Back. Don't look so bad to me. He looks strong enough to pull ears off a Gundar. Thanks to you. Anakin dan Obi-Wan juga pernah mention kata ini di film Attack of the Clones. Felt you this tense since we fell into that nest of Gundarks. Di mana di The Clone Wars, mereka malah benar-benar menghadapi Gundarks. Ya, Gundarks ini memang spesies yang eksis di galaksi. Mereka adalah makhluk besar seperti monster yang berasal dari planet Vancor. Sid sempat mengatakan kata laser brain di episode ini, di mana kata ini sudah pernah kita dengar diucapkan oleh Princess Leia di film The Empire Strikes Back. Artinya sendiri mungkin ya orang bodoh atau semacamnya lah. Dua CS yang selalu datang ke bar Sid, yang satu spesies Wookiee, yang satu spesies Ithorian. Akhirnya di episode ini terungkap siapa nama mereka berdua, yang Wookiee bernama Cage, yang Ithorian bernama Bolo. Kalau kalian sadar, Bolo dan Cage sebelumnya sudah pernah lewat sekilas di The Clone Wars Season 7, di mana saat Reva Martis dan Tres Martis berurusan dengan Pike, yang kalau gak salah mereka saat itu berada di Obadia, planet asal para Pike. Nah, entah apa Bolo dan Cage ini di The Bad Batch dan di The Clone Wars ini orang yang sama atau bukan. Scene Sid dan Batch saat menaiki minecart di gua pertambangan Earth Mantle ini terlihat sama seperti adegan minecart yang ada di film Indiana Jones, di mana film Indiana Jones juga diproduksi oleh Lucasfilm. Ya, itu tadi breakdown dari The Bad Batch episode 13. Episode kali ini keren, tapi dari segi narasi, minus. The Bad Batch ini sisa 3 episode lagi, tapi episode ini malah jadi episode filler lagi, atau episode yang nampilin The Bad Batch yang melakukan side mission dari Sid. Setelah episode 11 dan 12, ekspektasinya sih konflik The Bad Batch dan Empire bisa konsisten. Tapi ternyata episode ini jadi side missionnya The Bad Batch lagi, yang sebenarnya episode ini nggak berpengaruh apa-apa ke plot utama The Bad Batch. Pengennya sih animated series ini punya tipe storyline yang sama kayak The Mandalorian. Filler dan development tertata walaupun punya episode gak lebih dari belasan. Tapi karena mungkin kurang fair ya kalau mengcompare antara animated sama live action, jadi studio bikin series ini ya mungkin emang santai-santai aja. So, bisa jadi The Bad Batch ini punya multiple season alias lebih dari 1 season. Mungkin sampai 2 season, 3 atau 4. Ya, sejujurnya gue sendiri gak berharap The Bad Batch ini berseason-season. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Like, share, dan subscribe. Cek video yang lainnya. Follow juga Sang Padawan di media yang lain. And may the force be with you always.